Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Aryani. Selamat datang di channel saya. Saya akan membahas tentang konsep kepemimpinan dan perilaku organisasi. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang teori dan pendekatan kepemimpinan, mode kepemimpinan kontemporer, perilaku individu dalam organisasi, teori motivasi Maslow, Herbert MC Leland, dinamika kelompok dan tim, komunikasi organisasi, konflik, dan negosiasi. Saya akan jelaskan tentang teori dan pendekatan kepemimpinan. Di sini kita akan belajar tentang teori traits, di mana teori traits itu menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah sifat bawaan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian ada juga teori perilaku. Teori perilaku ini mengajarkan tentang kepemimpinan itu dapat dipelajari dan dikembangkan melalui perilaku dan tindakan. Dan selanjutnya ada teori situasional, di mana seorang pemimpin ini bisa dengan efektif. Kepemimpinan ini lebih efektif dan tergantung pada situasi dan konteks. Kemudian, teori transformasional. Teori transformasional ini yaitu kepemimpinan yang dapat mengubah dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan. Kemudian kita juga akan mengenal tentang pendekatan-pendekatan di dalam kepemimpinan. Dalam kepemimpinan ada yang namanya pendekatan autokratis, di mana pemimpin memiliki kekuasaan penuh dan membuat keputusannya sendiri. Dan juga nomor 2 ada yang namanya pendekatan demokratis, di mana pemimpin ini mengambil keputusan dengan melibatkan pengikutnya dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada yang namanya pendekatan laissez-faire, di mana seorang pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada pengikutnya. Dan yang keempat ada pendekatan transaksional. Yakni pemimpin memberikan imbalan kepada pengikut untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima yaitu pendekatan transformasional, di mana pemimpin memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Saya akan jelaskan tentang teori dan pendekatan kepemimpinan. Di sini kita akan belajar tentang teori traits, di mana teori traits itu menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah sifat bawaan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian ada juga teori perilaku. Teori perilaku ini mengajarkan tentang kepemimpinan itu dapat dipelajari dan dikembangkan melalui perilaku dan tindakan. Dan selanjutnya ada teori situasional, di mana seorang pemimpin ini bisa dengan efektif. Kepemimpinan ini lebih efektif dan tergantung pada situasi dan konteks. Kemudian, teori transformasional. Teori transformasional ini yaitu kepemimpinan yang dapat mengubah dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan. Kemudian kita juga akan mengenal tentang pendekatan-pendekatan di dalam kepemimpinan. Dalam kepemimpinan ada yang namanya pendekatan autokratis, di mana pemimpin memiliki kekuasaan penuh dan membuat keputusannya sendiri. Dan juga nomor 2 ada yang namanya pendekatan demokratis, di mana pemimpin ini mengambil keputusan dengan melibatkan pengikutnya dalam proses pengambilan keputusan.
Dan yang ketiga ada yang namanya pendekatan laissez-faire, di mana seorang pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada pengikutnya. Dan yang keempat ada pendekatan transaksional. Transaksional, yakni pemimpin memberikan imbalan kepada pengikut untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima yaitu pendekatan transformasional, di mana pemimpin memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Selanjutnya tentang perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi yaitu bagaimana cara individu itu berperilaku, berpikir, dan berinteraksi dalam sebuah organisasi. Selanjutnya saya akan bahas tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini membahas tentang kebutuhan fisiologis, yaitu tentang makanan, air, dan tempat tinggal. Kemudian kebutuhan keamanan yaitu keselamatan dan stabilitas. Dan kebutuhan sosial yaitu tentang hubungan cinta. Dan kebutuhan penghargaan yaitu tentang pencapaian dan pertumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu teori dua faktor Herzberg, yaitu faktor motivasi, pencapaian, pengakuan, tanggung jawab. Kemudian ada faktor higien, yaitu tentang gaji, kondisi kerja, kebijakan organisasi. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori motivasi MC Leland. Ini tentang kebutuhan akan kekuasaan, yaitu pengaruh dan juga kekuasaan. Kemudian kebutuhan akan afiliasi, yaitu hubungan dan persahabatan. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan akan prestasi. Kebutuhan akan prestasi ini terkait tentang pencapaian dan kesuksesan. Teori-teori ini menjelaskan bahwa motivasi individu dipengaruhi oleh kebutuhan dan faktor-faktor yang berbeda. Pemahaman tentang teori motivasi dapat membantu organisasi meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang dinamika kelompok dan tim. Dinamika kelompok dan tim itu adalah proses interaksi dan pengaruh antara individu dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan tim adalah kelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan tanggung jawab bersama. Aspek dinamika kelompok dan tim antara lain yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi yaitu proses pertukaran informasi dan ide antara anggota kelompok. Dan yang kedua yaitu kepemimpinan, yaitu proses mempengaruhi dan memotivasi anggota kelompok. Ketiga yaitu konflik, ketegangan atau perbedaan pendapat antara anggota kelompok. Keempat ada yang namanya kohesi. Kohesi itu adalah tingkat kesatuan dan kesepakatan antara anggota kelompok. Dan yang kelima yaitu peran. Peran ini adalah tugas dan tanggung jawab individu dalam kelompok. Selanjutnya ada fase pengembangan tim. Fase pengembangan tim ini ada yang pertama forming, yaitu pembentukan tim dan pengenalan anggota. Kemudian yang kedua yaitu storming, yaitu konflik dan perbedaan pendapat. Dan yang ketiga norming, ialah kesepakatan dan kesatuan. Yang keempat performing, yaitu kinerja tim yang efektif. Dan yang kelima adalah adjourning, yaitu penutupan tim. Nah, pemahaman tentang dinamika kelompok dan tim dapat membantu kita dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas tim. Nah, sekarang kita akan bahas tentang dinamika kelompok dan tim. Dinamika kelompok dan tim itu adalah proses interaksi dan pengaruh antara individu dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
Sedangkan tim adalah kelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan tanggung jawab bersama. Aspek dinamika kelompok dan tim antara lain yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi yaitu proses pertukaran informasi dan ide antara anggota kelompok. Dan yang kedua yaitu kepemimpinan, yaitu proses mempengaruhi dan memotivasi anggota kelompok. Ketiga yaitu konflik, ketegangan atau perbedaan pendapat antara anggota kelompok. Keempat, ada yang namanya kohesi. Kohesi itu adalah tingkat kesatuan dan kesepakatan antara anggota kelompok. Dan yang kelima yaitu peran. Peran ini adalah tugas dan tanggung jawab individu dalam kelompok. Selanjutnya ada fase pengembangan tim. Fase pengembangan tim ini ada yang pertama satu forming, yaitu pembentukan tim dan pengenalan anggota. Kemudian yang kedua yaitu storming, yaitu konflik dan perbedaan pendapat. Dan yang ketiga norming, ialah kesepakatan dan kesatuan. Yang keempat performing, yaitu kinerja tim yang efektif. Dan yang kelima adalah adjourning, yaitu penutupan tim. Nah, pemahaman tentang dinamika kelompok dan tim dapat membantu kita dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas tim. Selanjutnya kita akan bahas tentang keputusan rasional, pengambilan keputusan rasional. Di sini ada dua proses, yaitu memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, dan yang kedua berfokus pada identifikasi masalah, yaitu pengumpulan informasi, evaluasi alternatif, dan pemilihan solusi. Langkah-langkah pengambilan keputusan rasional ini yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan informasi, ketiga evaluasi alternatif, dan yang keempat pemilihan solusi, kelima implementasi, dan keenam evaluasi. Adapun model pengambilan keputusan rasional yaitu yang pertama, model keputusan rasional berasumsi bahwa pengambilan keputusan memiliki informasi lengkap dan dapat membuat keputusan optimal. Kemudian yang kedua, model keputusan bounded rationality, yaitu berasumsi bahwa pengambilan keputusan memiliki keterbatasan informasi dan kemampuan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu satu, keterbatasan informasi, ketersediaan dan kualitas informasi. Yang kedua, keterbatasan waktu yang tersedia untuk membuat keputusan. Ketiga yaitu keterbatasan sumber daya, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan keputusan. Nah, yang terakhir adalah tentang konflik dan negosiasi. Konflik adalah ketegangan antara perbedaan pendapat antara individu atau kelompok. Sedangkan negosiasi yaitu proses mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak untuk menyelesaikan konflik. Adapun jenis-jenis konflik antara lain yang pertama adalah konflik interpersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik dalam diri individu. Kedua yaitu konflik interpersonal, yaitu konflik antar individu. Ketiga, konflik intragroup, yaitu konflik dalam kelompok. Kemudian yang keempat, konflik intergroup, yaitu konflik antar grup. Nah, adapun proses negosiasi yang pertama adalah persiapan, kedua pembukaan, ketiga eksplorasi, keempat penawaran, dan yang kelima penutupan. Adapun strategi negosiasi yang pertama adalah distributif, kedua integratif, dan yang ketiga adalah kolaboratif. Nah, pemahaman tentang konflik dan negosiasi dapat membantu meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik dan dalam mencapai tujuan. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk saya pribadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.